Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Ananda. Ingat selalu ya, jaga kesehatan, imun tubuh Anda selalu jaga dan usahakan selalu kuat, dan jangan memperbanyak aktivitas lainnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas akidah pada masa Nabi Muhammad SAW. Manusia pada dasarnya memerlukan suatu bentuk kepercayaan kepada Allah. Bentuk kepercayaan yang demikian itu dikenal dengan istilah akidah. Dalam ajaran agama Islam disebut akidah Islam. Dan di luar Islam juga dikenal dengan istilah sejenis teologi Kristen, teologi Hindu, dan sebagainya. Bab ini mengajak peserta didik untuk mendalami konsep-konsep akidah Islam pada masa Rasulullah, sahabat, dan tabi'in, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita fokus untuk pembahasan akidah pada masa Nabi Muhammad SAW. Masa Rasulullah merupakan periode pembinaan akidah dan peraturan-peraturan dengan prinsip kesatuan umat dan kedaulatan Islam. Segala masalah yang belum ada jawabannya dikembalikan langsung kepada Rasul, sehingga beliau menghilangkan perpecahan antara umatnya. Masing-masing pihak tentu mempertahankan kebenaran pendapatnya dengan dalil-dalil, sebagaimana telah terjadi dalam agama-agama sebelum Islam. Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul-rasulnya, serta menghindari dari perpecahan-perpecahan yang menyebabkan timbulnya kelemahan dalam segala bidang, sehingga menimbulkan kekacauan-kekacauan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 46. Artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beserta orang-orang yang sabar. Nah, Anda semuanya, ketika Rasulullah SAW masih hidup, seluruh urusan agama Islam, baik pemahaman, pengalaman, ajaran Islam dapat langsung diterima dan melihat contoh Rasulullah. Apabila ada masalah-masalah urusan agama Islam, bahkan urusan kemasyarakatan, para sahabat dapat menanyakan langsung kepada Rasul, sehingga perbedaan pemahaman dan pandangan urusan agama Islam tidak terlihat dan tidak terjadi, karena Rasul langsung mengasih solusi dan ada masukan yang dikasih oleh Rasul. Para sahabat pada saat itu menerima dan memahami kandungan Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan akidah serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa banyak mempersoalkannya. Untuk itu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, kepercayaan umat Islam adalah sangat kokoh, kuat, dan teguh sekali. Dalam Quran surat Al-Ikhlas misalnya, ayat itu sudah cukup kokoh untuk menjadi pegangan mereka. Untuk itu, ilmu tauhid atau permasalahan akidah belum
timbul secara langsung atau belum muncul sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Namun, semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, pembahasan ilmu tauhid itu telah dipelajari, terutama sewaktu berdakwah di Mekah. Tauhid merupakan perkara yang amat ditekankan oleh Nabi. Perbedaan pendapat memang diperbolehkan, tetapi jangan sampai pada pertengkaran yang menjadi-jadi. Jangan sampai timbul permusuhan yang terus-menerus, terutama dalam masalah akidah. Pada prinsipnya, ada dua macam karakteristik akidah di masa pembentukan atau pertumbuhan Islam, yaitu sederhana dan integral. Dua inilah prinsip akidah pada masa zaman Nabi, sederhana dan integral. Maksudnya adalah ajaran-ajaran tentang tauhid disampaikan secara sederhana, tanpa ada pembahasan-pembahasan yang rumit dan bertele-tele. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini menggambarkan kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah sudah diketahui orang yang akan menjadi penghuni surga dan orang yang akan menjadi penghuni neraka?" Rasul menjawab, "Ya." Kemudian beliau ditanya lagi, "Jadi untuk apa orang-orang harus beramal kalau sudah ditentukan kalau si fulan masuk surga ataupun masuk neraka?" Beliau menjawab, "Setiap orang akan dimudahkan untuk melakukan apa yang telah menjadi takdirnya." Anda semuanya, akidah di masa Rasulullah SAW bersifat integral, karena ajaran itu berhubungan langsung dengan aspek ibadah dan akhlak. Masalah akidah kita bicarakan selalu dalam konteks ibadah dan akhlak. Akidah di masa Rasulullah SAW bersifat integral, karena ajaran itu berhubungan langsung dengan aspek ibadah dan juga aspek akhlak kita. Masalah akidah dibicarakan selalu dalam konteks ibadah dan akhlak. Begitu pula sebaliknya. Hal ini telah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat sejak periode Mekah sampai periode Madinah. Pada masa ini, tauhid menjadi praktek ataupun amaliyah, yaitu apa yang tersimpan dalam keimanan mereka, itulah yang tampak pada akhlak, tingkah laku mereka yang mulia. Tauhid ini hanya dapat diambil secara qudwah, yaitu dengan melihat contoh dari seorang insan yang sudah merealisasikan, bukan dari sekedar teori-teori ilmiah. Di antara nabi yang membicarakan masalah akidah sebagai berikut. Di antara sabda Nabi Muhammad SAW yang membicarakan masalah-masalah akidah bisa kita lihat dalam pembahasan berikut ini. Yang pertama, penjelasan bahwa Islam itu memiliki 5 rukun yang harus dibangun, dan keislaman tidak sempurna apabila tidak melaksanakan 5 rukun ini. Karena Nabi Muhammad SAW menjawab dengan demikian. Rasul menjawab, Islam itu engkau bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tiada Tuhan selain Dia, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau mengeluarkan zakat,
berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu untuk melakukannya. Yang kedua, iman mencakup 6 perkara. Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, engkau benar. Nah, nada semuanya itulah dalam hadis dikatakan. Dan ternyata yang bertanya ini adalah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, penjelasan tentang ihsan, yaitu manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa Allah ada dan selalu mengawasinya. Ia ingin selalu mendekatkan diri kepadanya. Derajat ihsan inilah yang paling sempurna. Jika tidak sampai pada keadaan ini, maka kepada derajat kedua, yaitu beribadah kepada Allah dengan peribadatan rasa takut terhadap siksanya. Karena itu Nabi bersabda, jika kamu tidak melihatnya, maka Dia melihatmu. Pada hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Allah ada pada azal, atau keberadaan tanpa permulaan, dan belum ada sesuatu pun selainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Al-Baihaqi, dan Ibnu Al-Jar. Makna hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada pada azal, keberadaan tanpa permulaan, tidak ada sesuatu selainnya bersamanya. Pada azal belum ada angin, cahaya, belum ada kegelapan, arsy, langit, manusia, jin, malaikat, waktu, tempat, dan arah. Ini belum ada sama sekali pada saat itu. Maka berarti Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah. Maka ia tidak membutuhkan kepada keduanya, dan ia tidak merubah dari semula, yakni tetap ada tanpa tempat dan arah. Karena berubah adalah ciri-ciri dari sesuatu yang baru. Sementara Allah itu tidak baru, makanya Dia tidak berubah. Arah, tempat, dan waktu tidak bisa didefinisikan ketika segalanya belum tercipta. Kita tidak bisa membayangkan arah itu bagaimana. Kita tidak bisa membayangkan tempat itu bagaimana. Kita tidak bisa membayangkan waktu itu bagaimana. Ketika semuanya fana, maka kita tidak bisa mengukur-ukur, menilai-nilai, menebak-nebak hal yang tidak ada selain hanya Allah yang ada. Karenanya, para ulama mengatakan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Logika kalam juga dipakai. Menurutnya adalah sebelumnya adanya tempat Allah, sudah ada tempat-tempat. Maka setelah adanya tempat, ada tanpa tempat karena Allah tidak berubah dari yang semula. Pada masa Rasulullah, persoalan-persoalan yang dihubungkan dengan akidah justru sering muncul dari kaum musyrikin dan munafikin. Kaum musyrikin mengangkat permasalahan qadar, tujuannya ialah untuk membenarkan perbuatan jahat dan dosa yang mereka kerjakan.
yaitu menisbatkan perbuatan mereka kepada kehendak Allah. Dengan demikian, perbuatan mereka seakan-akan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kehendak Allah kalau mereka itu mengerjakan perbuatan jahat. Sedangkan kaum munafik mengeluarkan komentar-komentar yang mengindikasikan qadariyah. Tidak lain maksudnya untuk melemahkan semangat umat Islam dalam peperangan Uhud yang berpangkal dari kedengkian, dari iri hati mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak semuanya, di bawah ini beberapa penyimpangan akidah pada zaman Rasul. Yang pertama, prasangka buruk kaum jahiliyah. Sebagaimana firman Allah ketika kaum musyrikin menang pada perang Uhud dulu. Sebagian kaum muslimin menyangka bahwa mereka tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan timbullah anggapan bahwa Islam telah berakhir bersamaan dengan kalahnya kaum muslimin dari kaum kafir. Dan Al-Quran surah Ali Imran ayat 154. Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu atau hak campur tangan dalam urusan ini? Anda semuanya, itu terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 154. Yang kedua, ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan orang-orang jahiliyah, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Anak-anak semuanya, itulah pembelajaran kita dalam video kali ini. Kita akan kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.